Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak pagi ini? Sehat Baik, semua? Ibu. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah sehat, Ya. Bu. Semoga selalu sehat ya anak-anak ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Anak-anak, mari sebelum memulai pembelajaran kita awali dengan berdoa. Ya, Herni, ayo Herni, silakan Herni pimpin doa. Nah, baik teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan belajar pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Herni atas kesediaannya untuk memimpin doa. Ya, Ya, Bu. anak-anak, pagi ini kita akan belajar IPS tentang dinamika penduduk Asia. Anak-anak udah siap untuk belajar? Iya. Ya, Bu. Iya, Ya. Bu. Semoga semuanya selalu semangat untuk belajar ya, karena lebih baik capek belajar hari ini daripada capek menyesali di masa depan kenapa dulunya nggak belajar yang rajin. Ya, anak-anak, hari ini kita belajar Ya, tentang Bu. dinamika penduduk Asia. Ada yang tahu Asia dibagi jadi berapa wilayahnya? 5, Bu. Apa aja, Herni? Asia Tenggara, Ya, terus ada Asia apa Asia lagi? Selatan, Asia Asia Selatan. Timur. Terus apa lagi? Asia Timur, Asia Timur. Terus apa lagi? Zia apa Zia? Barat. Asia Barat. Ya, betul. Jadi Asia itu dibagi jadi 5 wilayah. Ada Asia Tenggara. Nah, kita di Indonesia ini ada di Asia Tenggara. Ada Asia Selatan, ada Asia Barat, ada Asia Tengah, dan ada Asia Timur. Nah, sekarang kalau anak-anak sudah paham pembagian Asia, kita belajar tentang penduduknya. Jadi sebelum kita membahas tentang penduduk Asia, kita bahas dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi melalui model pembelajaran Discovery Learning ini diharapkan kalian mampu untuk menguraikan jumlah dan sebaran penduduk Asia dengan tepat, menganalisis komposisi penduduk Asia berdasarkan ras dengan tepat, menelaah komposisi penduduk Asia berdasarkan bahasa dengan tepat, dan mempresentasikan hasil diskusi dan penelusuran mengenai penduduk Asia berdasarkan ras dan bahasa dengan baik. Nah, lalu untuk di awal pelajaran ini, Ibu akan membagi kelompok ya. Anak-anak udah siap dibagi kelompoknya? Bu. Ya, Ya. Bu. Sini. Jadi Herni dengan Zia, diinget-inget ya. Herni Bu. dengan Zia, Wulan dengan Afida, Nani dengan Ya, Eko, Dese dengan Sri. Siapa yang belum dapat kelompok? 3 orang lagi, siapa yang belum dapat Anissa. kelompok? Rika sepertinya, Bu. Rika. Anissa, Rika, dan satu lagi siapa yang belum dapat kelompok? Eko sudah belum, Bu? Eko sudah tadi sama Nani. Kita bersepuluh, Bu, di kelas. Oh iya benar, Ibu lupa. Oh iya, jadi udah ya dibagi kelompoknya ya. Yang terakhir Anissa dengan Rika. Diingat-ingat ya teman kelompoknya ya. Nah, ini Ya, akan Bu. Ibu bagikan LKPD-nya. LKPD-nya silakan disimak ya nanti. Nah, sekarang dilihat dulu video berikut. Ini videonya tentang Asia Selatan. Udah disimak? Siap, Bu. Nah, sekarang kita lanjut. Udah, Bu. Ke jumlah dan sebaran penduduk Bagus Asia. sekali, Bu, videonya, Bu. Iya, Afida. Terima kasih ya, Afida. Nah, sekarang kita bahas dulu jumlah dan sebaran penduduk Asia. Jadi di Asia itu banyak banget wilayah yang masih kosong. Karena di Asia persebaran penduduknya itu tidak merata. Nah, sekitar 59,76% populasi dunia itu adanya di Asia. Dan penduduk Asia itu persebarannya tidak merata. Wilayah dengan jumlah dan kepadatan penduduk tertinggi terlihat di Asia Timur, Asia Tenggara, dan Asia Selatan. Ada yang tahu kenapa misalnya di Asia Timur dan Asia Tenggara serta Asia Selatan itu jumlah penduduknya paling padat di Asia? Karena ada negara apa di situ? Di Asia Timur ada negara apa? Indonesia. Iya. Ada negara Cina. Ada India. Bu. Ada Iya, Cina, Bu. betul. Cina, Bu. Iya. Iya, betul. Anak-anak ibu Rusia. pintar semua ya. Jadi
Kalau di Asia Tenggara ada Timur, Indonesia, Ibu. ya Eko betul. Jadi di Asia Timur itu ada Cina sebagai peringkat pertama sebagai negara dengan penduduk terpadat di Terpadat Iya. di dunia, Ibu. Lalu di Nomor Asia satu, Tenggara Ibu. ada siapa? Ada negara apa? Indonesia, Ibu. Indonesia. Indonesia betul. nomor Di 4, Asia Bu. Tenggara ada Indonesia. Negara dengan urutan keberapa terpadat di dunia? Kalau nggak salah kemarin kalau belum Empat, update Bu. 5, Bu. Kalau Indonesia 5. Bu. Ya Bu. betul, Udah Afrika. naik ya? Sudah naik Jadi ya? di Asia Naik, di- Eko. Ya, 4 Eko. Ya betul, Indonesia itu menempati urutan ke-4. Lalu ada Asia Selatan, ayo diwakili sama negara apa yang paling padat? Negara India. Sarukan, Bu. Iya India. betul, Iya. Eko suka nonton Bollywood Iya, ya Bu. kayaknya ya, tahu banget Iya, Shah Ibu. Rukh Khan. Dia suka film India, Bu. Ya Ibu Eko juga suka, suka, Bu. tapi kita jangan hujan-hujanan nanti joget-joget ya. Ya di India. Asia Selatan itu ada India. India itu peringkat keberapa? 3. Ya betul, Eko. Iya, Bu, India itu ketiga, ada di Bu. peringkat ke-3. Anak Ibu Nomor hebat-hebat 2-nya semua ya. Amerika ya, Bu ya? Kenapa Iya Eko? Eko nomor Nomor 2. duanya Amerika ya, Bu, ya? Iya betul Eko. Jadi 2 itu Amerika. Lalu kita lanjutkan ya. Beberapa negara di Asia merupakan dengan penduduk terbesar di dunia seperti Cina, India, dan Indonesia. Adapun wilayah pedalaman Asia lebih jarang penduduknya. Kita lanjut. Ya, kita lanjut ya. Nah, ini adalah Ya, sebaran Bu. penduduk Asia di tahun 2020. Dilihat populasinya ada di angka berapa? Ada yang bisa baca angkanya? Ayo, adik 4 bisa baca. miliar Ya, betul. Penduduk Asia 641 Itu di ribu. tahun 2020 penduduknya ada 4.641.054.775 penduduk. Banyak banget kan? Ya, dan Iya, kita Bu. negara Kan kita itu termasuk Bu. penyumbang terbanyak dari populasinya. Lalu kita lihat Oh, komposisi makanya ada penduduk. KB ya, Bu ya? Kenapa? Makanya ada KB ya, Bu, di Indonesia. Iya betul Alfida, orang Indonesia itu digalakkan program KB. Apa tagline-nya KB? 2 anak Ada yang tahu Apa ya, Bu? tagline-nya Ya, KB? baik, Bu. Iya anak betul, lebih 2 anak baik. lebih baik. Jadi nanti kalian kalau sudah dewasa dianjurkan oleh pemerintah untuk punya anak lebih baik 2 aja ya, Aduh. jangan banyak-banyak ya. Tapi katanya banyak anak, banyak rezeki, Bu. Iya, Iya, kalau betul. sekarang banyak anak juga banyak pengeluaran ya Afida ya. Oh, gitu ya, Bu. Ya, Bu. Iya. Kita lanjut ya anak-anak ya. Karena Oke, kita Bu, udah lanjut. kita lanjut komposisi penduduk berdasarkan usia. Jadi penduduk di Asia ini jenis kelaminnya terdiri dari 51,2% itu laki-laki dan 48,8%-nya adalah perempuan. Dengan umur rata-rata penduduknya itu sekitar 32 tahun. Makanya banyak banget penduduk dengan usia produktif di Asia. Sehingga angka kesuburannya ini tinggi sekitar 2,1. Hal tersebut menyebabkan laju pertumbuhan penduduk Asia berkisar 0,8 hingga 2,5% per tahun. Nah, walaupun kayak gitu, persebaran dan pertumbuhan penduduknya tidak merata di setiap kawasan. Karena biasanya penduduk-penduduk Asia hanya menempati wilayah perkotaan. Lalu kita lanjut ke kepadatan penduduk Asia. Di sini kelihatan gambarnya anak-anak. Kelihatan Ibu, Merah, merah-merah itu apa ya, Bu ya? Itu merah, Yang warna merah itu Iya, ya, Bu. kan ada yang warna merah, agak kuning gelap, terus ada yang orange, ada yang merah. Nah, sekarang dilihat. Kalau yang warnanya merah gelap itu adalah negara dengan penduduk lebih dari 500 orang per kilometer persegi. Banyak banget ya. Nah, sekarang dilihat. Yang paling padat itu di mana? Di Beijing. Mumbai. Ya, Mumbai. berarti ada di Mumbai. Mumbai. Adanya Mumbai di mana, Eko? Mumbai, India, Ibu. Ya, betul. Mumbai itu adanya di India. Lalu dilihat di bawah tuh, di Jakarta. Berarti itu adanya di pulau apa? Jawa, Jawa Ibu. Barat. Ya, betul. Ada di Pulau Jawa Barat. Jawa. Barat Barat. Ya. Lalu kita lanjut di sini nih ada Beijing. Beijing adanya di Cina. Ya, betul. Beijing adanya di Cina. Pintar semua. Kita lanjut ke komposisi penduduk Asia berdasarkan Eko ada di situ. Apa? Coba dilihat muka kalian, ada yang mirip gak dengan ras Kaukasoid? Ada yang hidungnya Ada. mancung? Ada, Bu. Ada, Bu. Saya Ada mau. siapa yang hidungnya mancung? Ada, Bu.
Nah, sekarang kita perhatikan. Jadi penduduk Asia berdasarkan ras itu dibagi jadi 3. Ada Kaukasoid, ada Mongoloid, dan yang terakhir ada yang tahu? Negroid. Iya betul, ada Negroid. Pintar Wulan. Kita lanjut. Negroid bukannya sekarang Afrika dilihat ya Bu deh. ya? Iya Eko. Nah sekarang kita lihat. Kaukasoid itu dibagi jadi 4. Ada Nordik, Mediterranean, Alpin, dan Indik. Nah Nordik, ini kalau kalian pernah lihat orang bule warna rambutnya pirang, pernah lihat? Nah, Bu. Sering, Bu. Ah, itu adalah Eko mungkin Nordik. ya, Bu. Kenapa Fida? Seperti Eko, makanya Eko sekarang ini, Bu, potong rambut. Oh, Eko orang ini ya, Eko orang Nordik ya. Eko lahirnya di Iya, US ya Nordik, kayaknya Bu. ya. Iya. Keren dia, Bu. Oh iya. Kita lanjut ya. Ada Mediterranean. Nah, Mediterranean ini adalah biasanya direpresentasikan oleh orang-orang Arab yang rambutnya hitam, hidungnya mancung. Lalu ada Alpin, kalau kalian pernah lihat misalnya orang-orang dari Britania Raya atau dari UK, biasanya rambutnya tuh nggak pirang, biasanya rambutnya cenderung berwarna merah atau kecoklatan. Nah itu adalah dari subras Alpin. Dan yang terakhir ini adalah favoritnya Eko ya, Bollywood. Nah Indik ini adalah ras Kaukasoid yang ada di India. Jadi orang India tuh juga punya ras Kaukasoid walaupun kulitnya tidak seputih ras Kaukasoid yang lain. Sampai sini paham anak-anak? Kayak Sahrukan ya, Paham, Bu. Bu. Iya kayak Paham, Sahrukan. Bu. Sahrukan tuh mirip ya sama subras Indik ya. Iya, Nah Bu. sekarang kita lanjut di sini di pembagian wilayahnya. Asia Utara sama Asia Tengah mayoritas penduduknya itu adalah ras Kaukasoid atau Europoid. Kaukasoid ini mencakup ada Nordik, Alpin, Mediterranean, dan Indik. Indik ini ada di Pakistan, India, Bangladesh, dan lain-lain. Kita lanjut ke komposisi penduduk Asia berikutnya. Ada Apa ada Mongoloid. kakak Ada Eko Jackie tuh? Chan. Ada Ya, kakak saya ada yang itu. tahu yang tengah gambar siapa? Kakak saya Bu, Aduh, artis. bukan artis tuh Wah, pemainnya Eko Ed makanya Sheeran artis nggak, ya. Bu? Jackie Chan. Itu ada pemain film, Bu. Iya betul Zia, ini namanya Fedi Nuril. Nah Fedi Nuril ini adalah direpresentasikan sebagai Malayan Mongoloid. Nah Asiatik Mongoloid itu kayak orang-orang dari Asia Timur, sementara American Mongoloid ini kalau kita tahu tuh kayak lebih ke orang-orang Indian di Amerika. Sekarang kita lihat persebarannya di Asia Timur dan Asia Tenggara adalah ras apa? Kalau di Asia Tenggara dilihat ya. Mongoloid. Iya, betul. Jadi kalau di Asia Timur yang matanya sipit-sipit itu adalah Asiatik Mongoloid. Jadi ada di Asia Utara, Asia Tengah, dan Asia Timur. Lalu Malayan Mongoloid ada di Asia Tenggara, meliputi Indonesia, Malaysia, Filipina, dan penduduk asli Taiwan. Lalu ada American Mongoloid, dia adalah penduduk asli Amerika. Kita lanjut ya. Sekarang kita bahas komposisi penduduk Asia berdasarkan ras. Sekarang kita Mirip lihat orang ada Afrika, 3 Bu. suprasnya. Kenapa Herni? Mirip orang Afrika. Iya Herni, emang orang kalau Papua. Negroid ini Oh, iya, kebanyakan Papua. adanya di Afrika. Papua Ibu. Tapi di Indonesia juga ada ras Negroid. Nah di Indonesia ras Negroidnya suprasnya adalah Melanesia. Dilihat di gambar Melanesia. Melanesia. Ini mirip banget ya sama orang-orang yang ada di Papua, ya kan? Ya. Ya. Iya. Nah, sekarang ada Negrito dan African Negroid. Apa sih yang bikin beda Negrito sama African Negroid? Ayo, apa yang paling Mungkin rambut ya Bu ya? sebenarnya Iya, rambutnya satu tidak keribu. terlalu berbeda karena gambarnya mungkin yang kiri agak panjang, yang tengah agak pendek ya. Nah, jadi yang membedakan itu adalah warna bentuk kulit dahi. juga, Bu. Ya, warna Oh. kulit Negrito itu jauh lebih gelap dibanding African Negroid. Selain itu, bentuk dahi itu juga lebih lebar lebih lebar African Negroid dibanding Negrito. Ya, Eko diukur jidatnya lebih mirip Mirip. African Negroid atau Negrito, Eko? Negroid Bu. Oh iya, karena nggak terlalu Negroid. lebar ya. Iya. Ya, kita lanjut. Ini pembagiannya. Jadi di India itu juga ada ras Negroid. Nah, mereka punya ras Negroid itu biasanya dari suku bangsa Dravida di India Selatan dan Sri Lanka. Lalu ras Negroid ini mencakup ada African Negroid, Negrito. Negrito ini adanya di Malaysia, Semang, dan Filipina. Lalu Melanesian ini adanya di Irian, Melanesia, dan Polinesia. Kita lanjut ya. Jadi komposisi penduduk Asia berdasarkan bahasa. Jadi Asia ini adalah rumah dari sekian ratus ribu bahasa. Karena misalnya di Indonesia aja bahasanya ada banyak banget. Nah bayangin kalau satu Asia bahasa aslinya dikumpulkan, kira-kira ada berapa banyak? Kebayang?
Enggak, makanya kebayang Ibu. Banyak banget. Ya, banyak banget ya. Mungkin jari kita kalau dikumpulin semua tuh tidak bisa menghitung seluruh jumlah bahasa di Asia. Nah, makanya ternyata ada pengelompokan sebaran bahasa di Asia. Kita lihat di negara kita tercinta, Indonesia. Indonesia itu adalah coba dilihat di sini. Kira-kira Indonesia ini bahasanya apa? Warnanya biru muda. Berarti adanya di ya. Ini adanya di sini nih. Ada di Austronesian Papuan. Lalu di sini misalnya di wilayah Cina, di Chinese Dungan, bahasanya adalah apa? Sino-Tibetian. Kelihatan anak-anak? Kelihatan Ibu. Kelihatan, Bu. Nah, nanti ini ada di Oh, bahasa jadi ada di Arabi. Ada kelompok-kelompoknya ya Ibu ya. Iya, Eko. Nah, jadi kalau di wilayah Arab yang bahasanya Arab itu adalah bahasa dari Hamito Semitik. Sampai sini jelas anak-anak? Ya Ibu. Makasih, Bu. Jelas. Oke. Ada yang belum dipahami sampai sini berkaitan dengan apa yang sudah Ibu jelaskan? Alhamdulillah Bu, jelas Bu. Alhamdulillah ya, sudah jelas. Nah, sekarang silakan anak-anak duduk dengan teman sekelompoknya. Kita untuk mengerjakan LKPD. Ayo, Duduk Zia. dengan dengan teman Nani sekelompoknya. Mana ya? Nani, mana Nani? Ayo. Nani, Ayo Nani, duduk mana sama Nani? teman sekelompoknya. Ayo. Nah, Nah, ya. Sekarang kamu boleh dilihat di sini ya. Kamu boleh duduk sama temanmu dulu. Udah semua? udah. Udah. Oke. Nah, sekarang dilihat petunjuk pengerjaannya. Kamu diminta untuk mencari sumber dari buku ataupun boleh nge-googling tentang ciri dari ras di Asia dan bahasanya ada bahasa apa aja. Lalu diskusikan sama teman sekelompok kamu berdasarkan hasil pencarian yang sudah kamu lakukan dan kamu tuliskan di sini ya di LKPD yang sudah Ibu berikan. Lalu presentasikan hasil eksplorasi diskusi kelompok di depan kelas. Jadi silakan tulis misalnya ada negara Indonesia. Rasnya di Indonesia ras apa? Ayo, masih ingat? Mongoloid. Ya, betul. Rasnya adalah Mongoloid. Nah, kamu tuliskan di sini ciri-ciri dari ras Mongoloid apa, terus di Indonesia itu bahasanya bahasa apa. Mengerti anak-anak? Siap Ibu, mengerti Ibu. Ya, oke. Sekarang silakan dikerjakan ya. Ibu berikan waktu 10 menit untuk Ibu Tuliskan. mau bertanya Ibu, ya, Eko silahkan. Mau tanya apa? berapa negara Ibu yang dibuat Ibu? 3 aja Eko minimal, tapi nanti yang dipresentasikan cukup 1 saja. Oke, siap Ibu. Oke, silakan dikerjakan ya anak-anak. Ya, waktunya sudah habis. Silakan dipresentasikan. Kelompok 1 tadi siapa? Ada yang masih ingat? Kelompok 1. Ya, ayo Afida, presentasi Afida. Afida ada? Afida sepertinya izin ke toilet ya. Iya, yaudah. Eko, ayo Eko, presentasi Eko. Iya, Ibu. Negara Thailand, Ibu. Rasnya Ya, Eko, ras Thailand Mongoloid. rasnya Ya. apa? Rasnya ras Mongoloid. Ciri-cirinya rambutnya hitam. Ya. Lalu bahasanya adalah Nadanya bahasa kulitnya sawo matang. Bahasanya itu bahasa Austronesian Papuan. ya. Hebat kelompoknya Eko dan Nani. Terima kasih. Beri tepuk tangan semuanya. Ya, jadi apa yang disampaikan Eko itu betul. Jadi contohnya adalah negara Thailand. Thailand itu rasnya termasuk dalam Mongoloid. Lalu ciri-cirinya adalah rambutnya hitam, kulitnya. Biasanya kalau kulitnya apa? Kalau Mongoloid, ayo. Kuning Mongoloid langsa. kulitnya apa sih ya? Ya, jadi Mongoloid itu ada yang kulitnya putih dan kalau kita orang Indonesia kulitnya cenderung ke arah sawo matang. Sawo matang. Ya, betul. Lalu kalau orang Mongoloid itu tinggi atau enggak? Pendek. Nah, Ya, Mongoloid itu pendek, tidak terlalu tinggi. Yang tinggi adalah Kaukasoid dan Negroid. Lalu bahasa orang Thailand apa tadi Eko? Termasuk ke dalam kelompok bahasa Austronesian Austronesian Papuan. Papuan, betul. Terima kasih Eko. Ya, sampai di sini sudah mengerti semuanya? Ya, sudah. Nah, sekarang silakan dikerjakan evaluasinya ya. Ibu
Ibu berikan waktu 10 menit. Kalau sudah silakan dikumpulkan ke Zia ya sebagai ketua kelas. Ayo silakan Oke. kerjakan evaluasinya Iya, Bu. yang sudah Ibu Ya, bagikan. kumpulin. Siap, Bu. Siap, Ibu. Ya. Ibu dikumpul nggak, Ibu? Dikumpul ya Eko, nanti dikumpulnya ke Zia. Oke, Ya. siap. Ya, Di oke, sini. evaluasinya sudah selesai. Sebelum Bu, saya menutup mau bertanya, pembelajaran, Bu. ya Zia kenapa? Herni, Bu, yang mau bertanya. Oh iya Herni, kenapa Herni? Suaranya hilang. 1 menit lagi, Bu. Belum Oh iya, selesai. oke Herni, boleh diperpanjang 1 menit khusus buat Herni. Ya, sudah selesai ya Herni ya. Bu. Ayo kumpulin Nah. Herni. Ah, Oke, Zia. silakan semua dikumpulkan ke Zia. Ya, kita sebelum menutup pembelajaran, mari kita melakukan review terhadap apa yang sudah kita pelajari hari ini. Ayo kita bahas, kita simpulkan apa yang kita pelajari hari ini. Yang pertama di Asia tuh penduduknya kenapa misalnya pertumbuhan penduduknya sangat cepat dibandingkan dari benua lain. Kenapa? Ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, silakan jawab Rika. Karena angka kelahirannya, Bu, semakin bertambah. Iya betul, karena setiap tahun pertumbuhan penduduk di Asia itu adalah 2,5%. Lalu di Asia ini rasnya ada berapa anak-anak? Rasnya ada berapa? Enggak. Iya betul, ada Tiga. 3. Ada apa aja? Kaukasoid, Mongoloid, Iya, Negroid. Kaukasoid, terus ada Mongoloid, dan yang terakhir ada Negroid. Negroid. Betul. Lalu di Asia bahasanya ada berapa? Banyak Ada kali, Bu. sangat banyak, Bu. banyak. banyak. Nah, sekarang kita cukup tahu. Kalau di Asia Tenggara, mayoritas bahasanya tadi dikelompokkan ke dalam bahasa apa? Austronesian Papua. Austronesian Papua. Papuan. Oke. Terima kasih anak-anak sudah belajar dengan sangat baik hari ini. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca doa. Silakan Eko pimpin untuk membaca doa Eko untuk menutup Siap, pelajaran. Ibu. Baiklah teman-teman, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih anak-anak. Ibu sudahi dulu ya pelajaran hari ini. Nanti di pertemuan selanjutnya kita masih membahas dinamika penduduk Asia juga, tetapi berdasarkan agama, kesenian, dan seni tari. Nah, sampai sini kita cukupkan untuk pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan. Terima kasih, Bu. Terima kasih teman-teman.